Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadget dan selamat datang di news. Sebenarnya gue bilang news minggu kedua, tapi di news Apple banget karena gue cuma bahas dua hal. Yang pertama adalah over-ear headphone-nya Apple dan satu lagi adalah full bahas iPhone 12. Jadi ya selamat datang di news Apple. Dan untuk kalian yang pakai Android, gue nggak mencoba untuk mendiskriminasi kalian, tapi kalau kalian pengen update tentang apa yang Apple lakukan ya silahkan ikutin. Kalau enggak ya mungkin maaf sekali ya Anda boleh meng-close video ini. Dan untuk kali ini sponsor kita adalah Jordi Cahaya Duit, di mana kita akan sponsori diri kita sendiri sampai dia mensponsori, dan itu terbukti works kemarin yang ada yang mau sponsorin kita. Terima kasih banyak. Jadi kita akan langsung bahas yang pertama itu adalah AirPods Studio, di mana AirPods Studio ini adalah nama dari over-ear headphones yang katanya dari biasalah John Prosser. Dan harganya ini bakal di 350 USD atau kita konversikan hari ini itu di 5,2 juta. Belum pajak. Jadi kalau kita ngomongin Magic Keyboard-nya iPad kemarin, itu nyampe sini itu bisa 8-9 juta. Jadi jangan berharap bakal harga 5,2 juta. Tapi kalau kita ngomongin harganya sendiri, ini udah di harga kelas-kelas kayak Sony WH, kayak mungkin Bose QC352 yang udah ANC, udah nyaman dan segala macem. Jadi gue rasa ANC udah pasti harusnya ya ada ya. Kalau sampai nggak ada ini kayak ngajak ribut gitu. Tapi yang menarik dari headphone ini sendiri adalah bagian dari pads-nya itu bisa magnetik, jadi bisa diganti. Pokoknya bakal kabar-kabarnya tuh kayak bakal magnetik, bisa ganti ke trendy style, sport style, atau sekedar lifestyle gitu. Jadi akan sangat menarik, tapi sampai sekarang emang belum ada penampilan yang bocor dan segala macam. Jadi ini patut ditunggu dan semoga tidak ada delay. Jadi akan rilis di WWDC. Ini salah satu barang yang gue tunggu dan gue tahu gue nggak akan beli karena ini akan sangat mahal seperti Magic Keyboard. Tapi ketika barang ini keluar dan mungkin ada yang minjemin, gue akan sangat-sangat happy untuk nyoba barang ini. Oke. Mungkin ada satu yang menjadi pertanyaan, kenapa namanya tetap di AirPods Studio? Karena gini, AirPods itu brandingnya cukup kuat, dan Pods itu bukan bentuk untuk Apple. Kita kalau ngomong Pods kan segini ya. Tapi untuk Apple, Pods itu adalah musik. Kalian bisa lihat dari iPods, EarPods, AirPods, dan HomePods. Jadi namanya bakal di AirPods Studio. Dan ini kodenya itu B515. Sedangkan yang kemarin yang gue sempat bahas, AirPods X atau yang lebih ke sport dengan ada kabelnya, itu bakal di B517. Jadi ini adalah produk yang benar-benar berbeda. Oke, iPhone 12. Ini berita rumor leaks ini gue ambil dari gabungan dari Everything Apple Pro yang tentu aja di backup oleh Matt Weinberg. Matt Weinberg kalau kalian nggak tahu ini yang ngeluncurin banyak banget leaks tentang Samsung S20 di SDA Developer, dan juga tentu aja John Prosser yang tentu aja gue lebih percaya dengan John Prosser dengan semua leak yang udah dia keluarkan dan semuanya itu sangat akurat. Dan di sini gue bahas banyak kayak SoC sih, kayak desain, harga segala macam. Cuma kameranya gue dapat banyak banget dari Everything Apple Pro. Tapi dari John Prosser sendiri juga menyatakan kalau info yang dia keluarkan hari ini itu hanya penambahan dari yang baru dari apa yang udah disebutkan oleh Everything Apple Pro. Jadi kayak digabungin gitulah. Jadi gue rangkumin di satu berita ini. Nah, yang pertama adalah dikonfirmasi warnanya navy blue. Jadi kalian nggak akan melihat midnight green lagi karena bakal harusnya putih, hitam, emas, dan biru yang sangat mempesona itu. Cuman gue sih berharap goldnya dibuang jadi ada putih, hitam, biru, dan hijau. Kayak akan jauh lebih menarik juga. Terus untuk dari namanya sendiri, ini dari John Prosser itu bakal di iPhone 12 yang 5,4 inci. iPhone 12 Max ini di 6,1 inci. iPhone 12 Pro ini di 6,1 inci, jadi sama. Dan iPhone 12 Pro Max di 6,7 inci. Sedangkan dari spekulasinya Max Weinberg itu yang 5,4 bakal disebut iPhone 12 mini. Gue pribadi lebih prefer iPhone 12 mini daripada ada yang namanya iPhone 12 Max karena gue rasa itu agak aneh. Kecuali dia bikin iPhone 12 dan iPhone 12 Plus. Tapi menurut kalian gimana untuk penamaannya? Silahkan tulis komentar di bawah. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah bagian displaynya. Seperti yang kalian tahu, gue udah bahas ini di mana iPhone 12 dengan mendapatkan OLED display itu akan menjadi sebuah steal deal, sebuah hal yang sangat menarik banget karena iPhone 11 dan iPhone XR itu harus menggunakan LCD display. Jadi iPhone 12 ini bakal pakai Super Retina dan itu bakal dipasok oleh BOE Display seperti yang kemarin disebutkan mereka bekerja sama. Dan BOE Display ini kan bisa memberikan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Samsung Display, walaupun kita nggak tahu kualitasnya bakal segimana, apakah jauh lebih buruk dibandingkan Samsung. Harusnya lebih buruk sih, maksud gue kan harganya udah jauh ya. Cuma gue takutnya semoga ya nggak ada problem-problem, tapi the fun thing is OLED display. Akhirnya nggak ada kesenjangan display di sana, walaupun ya satu lebih superior. Dan untuk iPhone 12 Pro sendiri, dia bakal Super Retina XDR dan
Bedanya Super Retina SDR dan Super Retina kalian bisa lihat dari iPhone 11 Pro dan juga iPhone XS kemarin. Jadi iPhone 12 ini bakal pakai yang XS. Dan Super Retina SDR ini bakal pakai Samsung display. Jadi udah superior, kita udah tahu reputasinya, udah pakai OnePlus, dipakai Samsung tentunya, dan udah aman banget. Dan yang menarik tentu aja adalah masalah ProMotion Display atau 120Hz yang kalian temukan di iPad Pro. Akhirnya datang ke iPhone 12 Pro, dan ini akan sangat menarik karena ini akan jadinya gapnya itu dari LCD dan OLED, ini jadi kayak naik ke OLED, ini naik dengan 120 Hz. Jadinya akan bikin dilema juga untuk banyak orang. Dan sebenarnya 120 Hz ini mengundang internal konflik kalau dari John Prosser, karena kalian tahu kalau 120 Hz kan makan baterai kenceng banget ya. Dan ini juga ngebuat Samsung itu kemarin nge-lock kan, akhirnya dibuka untuk QHD 120 Hz ya. Dan apa ya, ini bakal, kita tahu juga di iOS 14 sendiri kan nggak ada toggle 60-120, jadi dia bakal kayak dynamic gitu loh. Jadi kalau ketika kalian perlu 120 Hz ya, dia akan langsung berpindah ke 120, dan ketika enggak dia akan ke 60 untuk menyimpan baterai life kalian, karena takutnya akan terlalu bocor. Nah, selanjutnya lagi untuk masalah display, itu iPhone 12 Pro punya display, itu bakal 10 bit. Terus RAM-nya sendiri, kita masuk ke RAM, iPhone 12 tuh bakal di 4GB dua-duanya, dan iPhone 12 Pro itu bakal 6GB. Ini cukup penting untuk kalian yang suka nanya, karena iPhone 12, kalau Apple kalau rilis, itu nggak pernah kasih tahu RAM-nya berapa. Terus selanjutnya untuk kamera, ini yang tadi gue bilang dari Everything Apple Pro. Pertama, kamera utama di 64 megapiksel tuh nggak akan terjadi. Jadi dari engineer-nya sendiri kurang puas dengan performanya dari autofocusnya, jadi mereka bakal stick ke 12 megapiksel. Cuma untuk autofocusnya ini, untuk di low light mode-nya dan night mode-nya itu dia bakal 2-3 kali lebih cepat thanks to LiDAR dan juga general software update. Terus dan juga selanjutnya itu dari night mode-nya dia bakal dapat improvement di AES atau stabilizer-nya, dan dari slow motion-nya juga udah tersedia di night mode, dan juga long exposure atau untuk astrofotografi atau foto bintang, foto bulan dan segala macamnya itu bakal tersedia, karena kita tahu smartphone flagship lain itu udah pada bisa foto-foto bintang gitu kan. Apple nggak mau ketinggalan. Nah, untuk portrait mode dan juga portrait video juga diimprove jauh lebih baik thanks to LiDAR sekali lagi, dan juga software. Terus untuk Smart SDR juga ngasih better noise reduction, dan LiDAR sensor kan kalau kalian lihat dari iPad Pro yang terbaru kan itu gelap ya sensornya. Jadi ada kabar-kabar yang gue rasa nggak akan terjadi, cuma gue suka, jadi gue akan bahas di sini karena dari Max WMB sendiri memberikan leak di tahun lalu untuk lensa bagian belakang yang petak itu kabarnya bakal pakai black tint glass. Jadi kayak semuanya itu akan ditampilkan hitam senada dibandingkan ada 3 kamera dan ada 1 hitam di bawah. Kalian bisa lihat dari iPad Pro sendiri ada 2 kamera dan 1 hitam. Menurut gue itu agak out of place aja sih. Terus selanjutnya juga untuk zoomnya sendiri, telefotonya itu nggak bakal periskop langsung kayak Samsung, karena dari Ming Chi Kuo sendiri menyatakan periskop itu baru bakal ada di 2022. Dan zoomnya ini untuk optikalnya dia udah bisa 3 kali, jadi improvement dari 2 ke 3, dimana digitalnya itu masih dipertanyakan apakah akan di 25 atau di 30. Maksud gue adalah lagi didiskusikan lah sama engineer-nya si Apple. Terus selanjutnya lagi untuk ultrawide tidak ada perubahan karena dirasa udah bagus, cuman sempat ada rumor makro kemarin dan kabar-kabarnya ini nggak bakal ada karena nggak ada update lagi dari rumor terakhir itu. Terus kita ke front kamera atau notch-nya ini gue bahas sedikit karena kan kemarin bisa bilang udah dibahas, cuman kan kita lagi ngerangkum. Untuk notch-nya itu nggak bakal notchless sekali lagi, jadi kalian yang berharap itu bakal clear itu nggak mungkin, tapi dia akan jauh lebih kecil. Dan dari Max Weinberg sendiri menyatakan kalau POV-nya atau angle dia untuk menangkap itu akan jauh lebih lebar, jadi kalian bisa kayak nggak harus lurus banget, tapi kayak begini itu juga harusnya udah bisa. Terus untuk baterai sendiri kan kabarnya pertama itu bakal di 4400 mAh. Cuman sebenarnya ini bukan angka yang dikonfirmasi, tapi dia bakal jauh punya kapasitas lebih besar, jauh lebih tahan lama, sekali lagi juga karena promotion di sana. Kalau kita ngomongin 11 Pro Max itu di 3068, jadi bakal diimprove ya, let's say minimal. Ya berdoalah bisa dapat angka 4000. Terus untuk storage dan harganya sendiri, ini kursnya itu gue pakai di tanggal 11 Mei ini, dan gue mau ingetin, ini adalah harga konversi. Jadi apa yang dikeluarkan John Prosser itu gue konversikan langsung ke harga yang kalian lihat sekarang. Jadi itu belum termasuk pajak, yang kita bilang minimal pajak tuh udah kena 17,5%, jadi bisa aja kayak nambah 2-3 juta, belum lagi cuan dan segala macam. Nah,
semua storage itu base-nya sekarang bakal di 128GB. Jadi kalian nggak akan ngelihat yang namanya 64GB lagi, dan tentu aja harusnya banyak yang happy ya. Dan untuk iPhone 12 sendiri yang 5,4 untuk 128GB itu bakal di 649 USD atau sekitar 9,7 juta, dan dia ada varian 256. Sama juga untuk iPhone 12 Max itu bakal di 749 USD untuk 128GB dan 11,2 juta. Selanjutnya lagi iPhone 12 Pro bakal di 1000 USD atau 14,9 juta untuk 128, dan dia punya varian sampai 512GB. Dan iPhone 12 Pro Max itu bakal di 1100 USD atau 16,4 juta sampai varian 256GB 512GB itu di 1400 USD atau sekitar 20,9 juta. Bulan pertama rilis gua rasa 28 juta sih. Pasti sih. Apalagi yang mau gatel buat PO duluan. Nah, dari harga sendiri kalian bisa lihat, sekali lagi gue ingetin, ini belum termasuk pajak. Jadi jangan kayak Isa itu, wah gila gue bisa beli iPhone 12 dengan harga 9,7 dan dapat OLED dan segala macam. No, oke? Nah, announcement-nya ini kabarnya bakal di September, jadi nggak bakal delay di announcement, tapi untuk perilisannya itu bakal di Oktober dan November. Dan kalian harus tahu ya, ini masih bulan Mei, jadi kita masih punya 5 bulan ke bulan Oktober. Bahkan dari John Prosser sendiri menyatakan ini kayak udah semuanya yang bisa dikeluarkan tentang si iPhone 12. Kalau nanti ada update dia bakal ngasih update, tapi ini udah kayak abis ya. Kayak gue rasa juga gue nggak akan ada video Apple lagi ke depannya. Bahkan dia bilang, apakah kita harus move on dan membahas iPhone 13. Jadi gue rasa dia kayak udah punya megang-megang informasi leak untuk iPhone 13. Tapi baik-baik lagi ke iPhone 12, tentu aja sangat menarik itu adalah yang paling atas, iPhone 12 Pro Max sendiri dengan harga yang sangat mahal, karena dia akan punya size yang paling gede, dan untuk orang-orang yang pakai iPhone XS, orang-orang yang pakai iPhone 11 Pro itu akan agak pusing karena size mereka itu akan hilang, jadi mereka akan ada adaptasi di sana. Sedangkan iPhone 12 yang 5,4 dengan OLED dengan harga yang paling murah, dan juga harga yang kalau dibandingin sama 11 sekarang juga lebih murah, 50 USD kalau nggak salah, ini juga akan menjadi produk yang sangat menarik. Gue rasa kalau XR gue minta diganti, gue akan ke iPhone 12 yang kecil sih. Gue nggak tahu ya apakah gue akan terbiasa dengan size kecil itu. Jadi mungkin itu aja sebenarnya bisa gue bahas dari perilisan rumor iPhone 12 series ini. Gue juga udah update juga di Instagram tadi waktu berita udah ada. Jadi kalau kalian mau dapat berita lebih cepat bisa follow @lazy gadget. Kredit juga untuk John Prosser, Max Weinberg, Everything Apple Pro, dan semua website-website Apple lainnya, dan juga Twitter yang memberikan update tercepat. Jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadget. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.